Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Kali ini kita akan belajar bersama materi pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 6 sekolah dasar. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi pelajaran keempat, yaitu Ayo Membayar Zakat. Sebelum kita mulai belajar bersama, marilah terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah supaya kita senantiasa diberi kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anakku sekalian, pada pembahasan Ayo Membayar Zakat ini, kita akan membahas 4 hal. Yang pertama, memahami arti zakat. Pembahasan yang kedua yaitu tentang macam-macam zakat. Yang ketiga, kita akan membahas orang yang berhak menerima zakat. Dan pada pembahasan yang terakhir, kita akan membahas tentang hikmah berzakat. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, siswa dapat menunaikan kewajiban berzakat sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Yang kedua, siswa dapat memahami hikmah zakat sebagai implementasi dari rukun Islam. Nah anak-anak, sekarang kita memasuki pembahasan pertama yaitu tentang memahami makna zakat. Zakat merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh seluruh umat Islam yang mampu. Zakat termasuk rukun Islam yang ketiga. Zakat merupakan wujud kepedulian terhadap sesama umat Islam. Zakat bertujuan untuk membantu saudara seiman yang kurang mampu. Selain itu, zakat membersihkan harta dari sesuatu yang bukan haknya. Pengertian zakat. Menurut bahasa, zakat artinya tumbuh, berkembang, suci, baik, dan berkah. Maksud tumbuh berkembang yaitu harta yang dizakati tidak akan berkurang, justru akan bertambah banyak. Maksud dari suci yaitu harta yang dizakati akan membersihkan jiwa pemiliknya dari sifat hasad, dengki, maupun bakhil. Maksud dari baik dan berkah yaitu harta yang dizakati akan menjadi baik sehingga dapat memperbaiki kualitas harta dan amal pemilik harta tersebut. Sedangkan zakat menurut istilah agama adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim dengan rukun dan syarat tertentu, serta diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Nah anak-anak, sekarang kita masuk tentang macam-macam zakat. Mengeluarkan zakat adalah wajib bagi umat Islam yang mampu. Tahukah kalian, kewajiban umat Islam bukan hanya mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadan atau menjelang Idul Fitri saja, tetapi mengeluarkan zakat mal atau zakat harta jika telah mencapai batas jumlah tertentu dalam 1 tahun. Oleh karena itu, zakat terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama zakat fitrah dan yang kedua zakat mal. Nah, sekarang kita akan membahas tentang zakat yang pertama, yaitu zakat fitrah. Pengertian dari zakat fitrah. Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan setiap mukallaf, yaitu orang Islam, baligh dan berakal pada penghujung bulan Ramadan. Zakat yang dikeluarkan berupa makanan pokok yang dibayarkan sejumlah 1 sok atau 3,2 liter atau 2,5 kilogram. Tujuan dari zakat fitrah adalah untuk membersihkan jiwa atau menyucikan diri dari dosa-dosanya dan memberikan makan bagi orang-orang yang tidak mampu. Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah, yang pertama, beragama Islam, laki-laki dan perempuan sejak usia bayi, anak-anak maupun lanjut usia. Yang kedua, memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Zakat fitrah untuk anak-anak menjadi tanggungan orang tua mereka. Yang ketiga, orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan.
Sedangkan waktu pembayaran zakat fitrah terbagi menjadi 5. Yang pertama, waktu yang diperbolehkan, yaitu dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Yang kedua, waktu yang wajib adalah pada saat terbenamnya matahari pada penghabisan bulan Ramadan. Yang ketiga, waktu yang disunahkan, yaitu dibayarkan sesudah sholat subuh sebelum pergi sholat Id. Yang keempat, waktu makruh, yaitu membayar zakat fitrah sesudah sholat Id tetapi belum terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Yang kelima, waktu yang diharamkan, yaitu membayar zakat fitrah setelah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Kita masuk kepada pembahasan zakat yang kedua, yaitu zakat al-mal. Zakat mal disebut juga zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Apakah itu nisab? Nisab adalah lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Misalnya, jika seseorang muslim memiliki 85 gram emas selama 1 tahun, zakat yang harus dikeluarkan 2,5%, atau jika harga emas 1 gram Rp400.000, nilai nisabnya adalah 85 gram kali Rp400.000 sama dengan Rp34 juta. Zakat yang harus dikeluarkan 2,5% dari Rp34 juta tadi, yaitu 850. Syarat wajib zakat mal. Yang pertama, pemilik harta adalah orang Islam. Yang kedua, pemilik harta telah baligh dan berakal atau tidak gila. Yang ketiga, harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Yang keempat, harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Yang kelima, harta tersebut milik sendiri. Jenis harta yang dizakati, yang pertama perhiasan emas dan perak yang disimpan. Yang kedua, uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun. Yang ketiga, harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. Yang keempat, hasil pertanian, misalnya padi, palawija, dan lain sebagainya. Yang kelima, binatang ternak, misalnya kambing, sapi, atau kerbau. Yang keenam, barang temuan, misalnya perhiasan, uang logam yang terbuat dari emas atau kunci yang tinggi nilainya. Nah anak-anak, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan golongan orang yang berhak menerima zakat dalam firman-Nya Quran surat At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Faridatan minallah. Wallahu alimun hakim. Shadaqallahul adzim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, sekarang kita akan belajar 8 mustahik zakat. Yang pertama, orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Yang ketiga, amil atau pengurus zakat, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat, mu'allaf, yaitu orang yang bukan Islam atau non-Islam yang berkeinginan masuk Islam untuk masuk Islam, dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Golongan yang kelima yaitu golongan orang yang berhutang, yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya. Orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam. Yang keenam, orang yang berjuang pada jalan Allah atau fisabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan masjid, musola, sekolah atau madrasah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Golongan yang ketujuh yaitu hamba sahaya, yaitu budak yang harus dimerdekakan. Golongan yang terakhir, Ibnu Sabil, yaitu seorang anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan. Itulah 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat. Nah anak-anak, kita masuk kepada pembahasan yang terakhir, yaitu tentang hikmah berzakat. Hikmah berzakat ada 5. Yang pertama, membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, atau rakus. Yang kedua, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesamanya. Yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Dan yang terakhir, zakat itu mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan pembelajaran PAI pada hari ini. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Kita tutup dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.